Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu. Mohon maaf, tadi ada sedikit halangan. Kita langsung mulai saja ya Bapak Ibu ya. Kita akan share screen dulu. Oke, ini materi kita pada malam hari ini. Ya, baik, nanti saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazib Basuki Nugroho. Saya dari Indoraya International, ya, perusahaan eh, Crystal Egg ya, atau dari Crystal Egg Official. Gitu. Nah, ini sedikit perkenalan ya terkait dengan eh, Crystal Egg begitu ya. Eh, Mulai dari perusahaan kita. Jadi Indoraya Internasional ya tidak terlepas dari yang namanya Indoraya Utama. Di mana Indoraya Utama ini adalah produsen dari NCX ya. Kemudian di tahun 2017 kita berubah menjadi Crystal Egg ya. Mohon maaf untuk di tahun 2018 2008 kita dari Crystal Lake kemudian berubah menjadi NCX di tahun 2017. Kemudian di tahun 2023 atau 2022 kita berubah lagi menjadi Crystal Egg karena ada beberapa tambahan formula begitu. Assalamualaikum Bapak Ibu, jelas ya. Mohon maaf tadi ada sempat menjadi NCX di tahun 2017. Nah, latar belakang kenapa kok kita kemudian memproduksi Crystal Egg ini, Bapak Ibu, ya. Ini mungkin juga nanti akan kita bahas di beberapa pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh konsumen, begitu ya, yaitu gejala-gejala pada MIS-V yang tidak sehat. Salah satunya terasa gatal, begitu, itu karena adanya infeksi dari bakteri atau jamur atau eksim, ya. Kemudian ada aroma MIS-V yang tidak sedap, ya, karena adanya bakteri, kemudian keluar cairan keputihan yang berwarna kuning atau kehijauan ya Bapak Ibu ya. Kalau berwarna putih itu masih normal begitu. Kemudian adanya luka atau lecet ya. Kemudian vagina gelap. Nah, ini yang menjadi konsen kita karena tidak banyak yang kemudian produk mau membuat pencerah atau yang dapat mencerahkan area vagina serta menjaga pH vagina yang tidak seimbang, sehingga kita seimbangkan di pH normal dari vagina itu. Nah, ini bahan-bahan yang kita pakai, yaitu ada lidah buaya yang membantu melembabkan MIS-V, kemudian lidah buaya ini juga memiliki aloen ya, yang memiliki daya antiseptik atau antifungal, memiliki kandungan vitamin A dan vitamin E yang membantu mencerahkan di area vagina itu tadi. Nah, kemudian kita yang kedua ada paper battle atau sirih ya, yang secara turun-temurun sirih itu banyak digunakan untuk menjaga kebersihan MIS-V begitu ya. Kemudian menjaga keseimbangan vagina juga, mengandung eugenol dan kavikol ya, yang membantu mengatasi bau yang tidak sedap di vagina. Nah, ini yang sering banyak keluhan. Bau yang tidak sedap di area vagina, kemudian
menjadi tidak nyaman atau tidak pede. Ya. Makanya kita berikan sirih di situ. Kemudian membantu mencegah atau perawatan pada keputihan, serta memiliki daya antibakteri terhadap bakterial vaginosis atau penyebab gatal di area vagina. Nah, bakterial vaginosis ini biasanya timbul atau ada bakteri vaginosis ini karena penggunaan pakaian-pakaian yang terlalu ketat ya atau mungkin kurangnya sirkulasi udara di area vagina begitu. Dan selanjutnya ya ini yang sering banyak ditanyakan ya Bapak Ibu ya, yaitu ada potasium alum yang berfungsi sebagai deodoran ya atau mengurangi bau. Ini sering banyak digodok Bapak Ibu ya terkait dengan potasium alum ini. Tapi tentu saja potasium alum yang kita pakai ini adalah aman karena ini sudah cosmetic grade dan disetujui oleh Badan POM. Kemudian ada rumput laut ya yang membantu untuk melumasi dan menjaga area kewanitaan serta membantu menyamarkan kerutan pada misfi. Nah, rumput laut ini biasanya sering dipakai untuk masker ya Bapak Ibu ya, atau mengurangi kerutan-kerutan garis halus baik pada wajah ataupun pada kulit area lainnya begitu. Yang terakhir kita ada lactic acid ya yang dapat membantu eh, atau menghambat pertumbuhan dari Candida albicans atau jamur yang menyebabkan keputihan pada area misfi serta menjaga keseimbangan pH vagina karena pH vagina ini sebenarnya asam Bapak Ibu ya di antara 3,5 sampai 4,5 begitu. Nah, kalau kondisinya tidak asam bagaimana? Yang terjadi ya bisa keputihan, kemudian bisa bau yang tidak sedap, kemudian apa namanya terjadi infeksi dan lain sebagainya. Kemudian yang tiga membantu mencerahkan area vagina karena ini merupakan AHA ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sering lihat di serum-serum begitu ya ada AHA dan lain sebagainya karena itu bisa membantu untuk mencerahkan kulit ya baik dari kulit badan, kulit wajah maupun kulit area vagina. Nah, setelah kita rangkum, komposisi yang ada dalam kristal egg kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Ada perbedaan memang antara kristal egg ya yang baru. Kenapa kita katakan reborn karena kita kembali lagi ke dalam atau ke merek kristal egg begitu ya. Yang dulunya NCX kemudian menjadi kristal egg ya. Dan ada bahan-bahan yang memang tidak ada di kristal egg sekarang ada di mohon maaf yang tidak ada di NCX sekarang ada di Crystal Egg gitu ya. Salah satunya itu tadi ada lactic acid, kemudian apa namanya sodium chloride ya, yang itu sama-sama bisa membantu menjaga kebersihan area kewanitaan. Nah, ini intinya NCX ya, kemudian berubah menjadi kristal egg ya. Sekali lagi saya jelaskan Bapak Ibu, karena pengembangan formula yang terbaru itu mengandung laktik asid yang dapat membantu menjaga kebersihan MISFI dari infeksi jamur dan bakteri, serta membantu menjaga pH MISFI yang cocok digunakan remaja hingga dewasa. Jadi kalau dulu itu kristalik itu konotasinya adalah produk untuk berhubungan seksual ya atau meningkatkan harmonisasi suami istri, sekarang tidak hanya semacam atau berhubungan dengan hubungan seksual saja Bapak Ibu ya. Jadi kristal ini juga bisa digunakan untuk dewasa, apalagi banyak dewasa yang kemudian mengalami keputihan atau sudah mengalami menstruasi yang perlu dijaga area kewanitaannya. Kemudian cara penggunaannya Bapak Ibu ya, ini yang mungkin saya tekankan ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai salah
Karena cara penggunaan ini yang sangat kita anjurkan begitu ya. Ini juga sudah ada di kemasan dari Crystal Egg. Jadi kalau Bapak Ibu bingung bisa dilihat di kemasan Crystal Egg tersebut. Gitu. Jadi yang pertama itu dengan cara direndam Bapak Ibu. Ya, saya jelaskan dulu untuk yang cara direndam ini. Crystal Egg itu bisa direndam dengan 300 sampai 500 ml air selama 4 menit. Kemudian air rendaman tadi itu bisa digunakan untuk membasuh area misfi ya. Nah, kemudian setelah selesai itu harus dibersihkan kristal egg-nya ya Bapak Ibu ya dengan lap kering. Jangan sampai menyimpan dalam keadaan basah karena nanti bisa kemudian mengikis dari kristal egg ya atau bisa memudarkan warna dari kristal egg ya. Kemudian harus terhindar dari sinar matahari langsung dan ditempatkan di tempat yang kering. Nah, yang kedua itu dengan cara dioleskan di area kewanitaan, begitu Bapak Ibu. Caranya itu harus dibasahi dulu ujung kristal egg-nya ya Bapak Ibu ya, agar mengurangi iritasi begitu. Kemudian bisa dibasahi dengan air begitu, dengan air bersih tentunya. Kemudian barulah dioleskan pada dinding vagina bagian luar ya. Tidak dimasukkan Bapak Ibu ya. Kita belum menjelaskan dengan dimasukkan itu tadi. Kemudian yang ketiga, bilas area kewanitaan dengan air bersih dan selanjutnya dibersihkan kristal egg dengan lap kering dan disimpan kembali di tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari langsung. Nah, itu mungkin singkat saja ya Bapak Ibu ya, karena ini eh, takutnya nanti terjadi trouble lagi. Nanti mungkin kita lebih banyak diskusi tanya jawab ya. Silahkan nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh eh, isi chat yang ada di grup ya. Nanti akan saya jawab insya Allah satu persatu. Kemudian bagi yang aktif begitu ya, nanti kita akan ada hadiah parfum Bapak Ibu ya untuk 10 orang penanya begitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul pada kristal egg ya, itu diantaranya apakah kristal egg itu aman? Nah, kristal egg itu aman ya Bapak Ibu ya, karena diformulasikan dengan bahan yang terbaik dan sudah tersertifikasi dan mendapatkan izin edar dari Badan POM. Begitu. Artinya kalau sudah dikaji oleh Badan POM, insya Allah aman. Gitu. Kemudian apakah kristal egg halal? Kristal egg insya Allah halal ya. Kita jamin halal menggunakan bahan 100% halal dan sedang dalam proses perizinan halal di Kementerian Agama. Ya tentunya kita juga tidak terlepas dari NCE ya. NCE kemarin kita sudah uruskan untuk halal dan bahannya juga tidak banyak yang berbeda. Artinya secara kehalalan itu juga bisa dikatakan halal gitu. Kemudian apakah kristal egg memiliki efek samping begitu ya? Kristal egg tidak memiliki efek samping selama digunakan dengan dosis dan anjuran cara pakai yang benar. Semua produk itu kalau digunakan dengan cara yang benar insya Allah aman. Tetapi kalau kemudian digunakannya tidak dengan dosis atau anjuran yang benar, itu juga bisa menyebabkan terjadinya efek samping. Makanya kita tekankan sekali lagi, gunakan kristal egg dengan cara yang benar dan dosis yang benar. Yang keempat, kenapa setelah menggunakan kristal egg bisa keluar benda putih yang menggumpal dari misfi begitu ya? Ya, itu karena memang benda putih yang keluar dari misfi itu adalah kotoran atau sisa keputihan yang digumpalkan oleh kristal egg karena mengandung alum dan merupakan proses pembersihan di area kewanitaan itu tadi ya. Jadi karena memang kita memiliki kandungan potasium alum tadi itu yang dia bersifat menggumpalkan, jadinya kotoran-kotoran itu kemudian dikeluarkan atau proses detoksifikasi. Yang kelima, kenapa kristal egg luntur warna hijaunya begitu ya? Nah, memang warna hijau dari ekstrak atau
warna hijau yang ada di kristalik ini memang bersumber dari ekstrak dan pewarna makanan yang digunakan ya. Dan ini sangat larut terhadap air ya. Sehingga saya bilang tadi keringkan sebelum disimpan karena takutnya akan melarutkan zat pewarnanya begitu. Nah, kenapa kok kita pakai pewarna begitu ya? Karena memang itu indikator kita apakah kristal X bisa terlarut atau tidak. Kalau tidak ada warnanya, kita tidak tahu seberapa persentase atau seberapa banyak kristal X yang terlarut dalam rendaman tadi itu. Makanya kita berikan pewarna, Bapak Ibu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa batas usia pengguna kristal X? Nah, batas pengguna kristal X ini sebenarnya sejak wanita pertama kali menstruasi itu sudah boleh ya. Tapi saya sarankan tidak saat menstruasi ya. Kemudian setelah menstruasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian eh, karena memang setelah menstruasi ini ya, area kewanitaan itu wajib dijaga kebersihannya ya. Karena memang itu nanti sudah mulai banyak tumbuh yang namanya bakteri atau jamur dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak remaja ini biasanya sering pakai pakaian-pakaian ketat ya. Kemudian kesadaran untuk membersihkan area misfinya itu juga belum sepenuhnya begitu ya. Makanya memang apa namanya dianjurkan sekali untuk melakukan pembersihan di area kewanitaan. Kemudian apakah kristal X bisa dipakai untuk yang masih single atau mungkin pria begitu ya. Nah, ini yang belum banyak kita bahas di produk-produk yang terdahulu. Jadi kristal itu sangat bisa dipakai untuk yang masih single dengan penggunaan yang direndam dan bisa dipakai untuk laki-laki sebagai pembersih lipatan atau selangkangan ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa kemudian dioleskan di area selangkangan karena memang bisa membantu untuk menjaga kebersihan dan mencerahkan area kulit kan begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang nomor 8, apakah kristal X dapat mengobati keputihan ya atau kanker serviks ya. Secara perizinan, kristal X tidak mengeklaim dapat mengobati kanker atau keputihan, tetapi dari bahan yang diformulasikan itu dapat mengurangi gejala dan resiko dari keputihan atau kanker dan ini sudah banyak dilakukan ya. Ambil contoh Bapak Ibu, dalam kondisi keputihan itu akan banyak yang namanya mikroba atau jamur di situ ya. Kristal X memiliki banyak kandungan yang berfungsi sebagai anti jamur ya atau antibakteri yang dapat membantu menjaga kebersihan dan mengontrol bakteri-bakteri yang tidak baik di area kewanitaan. Kemudian saat kondisi keputihan itu juga eh, kadang diikuti dengan bau yang tidak sedap begitu Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahan-bahan yang ada dalam kristalit itu juga dapat membantu untuk mengurangi bau-bau yang tidak sedap Bapak Ibu ya. Jadi apakah bisa mengobati? Kita tidak menyebutkan bisa mengobati, tetapi kita bisa mengurangi gejala atau resikonya ya. Atau mungkin mencegah begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian, kenapa setelah menggunakan kristal X itu menjadi kesat dan perih saat berhubungan, begitu. Nah, ini tentunya banyak faktor ya Bapak Ibu, karena memang satu usia itu sangat berpengaruh ya. Semakin tua usia perempuan atau apalagi dalam kondisi menopause, itu semakin sedikit mengeluarkan cairan vagina atau kewanitaan, sehingga lumas saat berhubungan menjadi berkurang ya. Makanya kita sarankan untuk kondisi-kondisi yang seperti ini, gunakan kristal X dengan cara direndam. Begitu. Nah, ini akan lebih efektif ya. Tetap membantu menjaga apa namanya keharmonisan, efektivitasnya juga masih tetap bagus ya. Kemudian kita juga sarankan untuk dimaksimalkan foreplay atau pemanasannya. Jangan sampai saat berhubungan itu tidak melakukan foreplay atau pemanasan. Pada akhirnya pelumas yang ada di area vagina itu menjadi kurang dan terjadi gesekan.
Yang selanjutnya, kenapa setelah menggunakan kristalik itu menjadi keset? Ya, ini banyak sekali ditanyakan. Ya, kristalik itu mengandung antiperspiran yang dapat mengurangi keluarnya cairan tubuh atau cairan vagina yang berlebih ya Bapak Ibu ya. Kata kuncinya adalah berlebih ya. Selama tidak berlebih itu masih tetap normal, akan keluar secara normal begitu. Nah, bahan yang dipakai itu salah satunya adalah potasium alum begitu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana jika kristalit pecah? Apakah masih bisa dipakai? Tentu saja kristalit yang pecah itu sangat bisa dipakai ya Bapak Ibu dengan cara direndam dan memiliki khasiat yang sama ya dengan dioles ya. Itu masih sama khasiatnya, baik pecah ataupun tidak pecah itu saat direndam itu masih sama. Yang selanjutnya, kenapa kristalik itu cepat habis atau mengkikis ya. Nah, ini ya juga saya jelaskan tadi, karena kristalik terbuat dari bahan yang larut air, jadi pastikan dilap dengan kain kering ya dan disimpan dalam keadaan kering ya agar kristalik tidak mudah mengikis. Selanjutnya, apakah kristalik boleh dimasukkan ya? Kita tidak menganjurkan untuk dimasukkan ya. Kemudian itu boleh dengan dioleskan di dinding vagina bagian luar. Itu sudah sangat efektif begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus bagaimana kalau yang sudah dimasukkan begitu ya? Selama tidak ada kondisi atau komplain-komplain begitu yang memang apa namanya merugikan, ya monggo saja kan begitu. Kemudian bagaimana jika terjadi efek samping perih setelah menggunakan kristal X ya. Jadi efek perih ini bisa bermacam-macam ya Bapak Ibu ya. Sehingga harus pastikan dulu misfinya tidak dalam kondisi iritasi atau luka ya. Atau perhatikan apakah memiliki alergi terhadap bahan yang terdapat di kristal X begitu ya. Karena bisa jadi perih atau gatal ya itu bersumber dari bahan yang alergen yang menyebabkan alergi dan ini setiap orang berbeda-beda ya. Jadi kita ibaratkan kalau kita makan yang bikin kita alergi yang harus kita hindari kan begitu ya. Nah, kemudian alternatifnya bagaimana kalau seperti itu begitu. Kita masih ada produk-produk lain seperti Crystal X Spray yang bisa kita gunakan dan insya Allah juga tidak menyebabkan alergi begitu. Nah, yang selanjutnya, bagaimana jika kristal X tidak bisa di-scan? Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul ke kita, Bapak Ibu. Ya, jadi di dalam kristal X itu ada dua QR code ya. Jadi QR code yang kecil dan QR code yang besar yang ada di dusnya sama yang ditempel dengan stiker ya. Pastikan yang terscan itu adalah yang dengan stiker ya Bapak Ibu ya, yang besar, jangan yang kecil. Tandanya apa? Ketika QR code itu di-scan, itu menunjukkan huruf yang tidak bisa terbaca atau mungkin abjadnya itu sukar untuk dimengerti begitu ya. Tetapi kalau setelah di-scan itu keluar kode NA sekian sekian sekian, berarti itu yang terscan adalah QR dari nomor izin edarnya atau nomor notifikasinya begitu. Nah, ini Bapak Ibu dicoba dulu ya. Jadi tidak perlu panik kemudian langsung menghubungi dari leadernya ya. Boleh dicoba dulu, diminta untuk melakukan screenshot scanner ya. Hasilnya seperti apa baru kemudian dilakukan tindakan. Kalau memang kemudian yang keluar itu adalah huruf yang tidak bisa terbaca dan itu not registered, bisa dilihat Bapak Ibu ya. Itu scannernya eh, keberapa kali ya. Karena kristal ini maksimal bisa terscan sebanyak 5 kali begitu. Kalau sudah 0/5 artinya memang QR code itu sudah terscan sebanyak 5 kali sehingga sudah tidak bisa di-scan lagi. Tetapi itu tetap asli ya Bapak Ibu ya. Hanya saja memang
scannernya itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, itu sedikit paparan yang mungkin saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian nanti Bapak Ibu selanjutnya nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Nanti akan saya bacakan satu persatu yang sudah masuk di eh, grup ya, atau di chat grup. Oke, ini ada sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbaca ya, boleh di-up lagi atau dituliskan lagi ya Bapak Ibu ya. Ini ada dari hmm, dari tadi ada yang tanya kenapa kristal lake itu tidak bisa dipakai untuk yang sedang haid begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang kristalik ini saya stop screen dulu. Jadi memang untuk kristalik ini kenapa kok tidak bisa oh ini sudah ada yang masuk. Tidak disarankan saat haid ya. Karena memang kristal ini bisa memiliki efek untuk mengurangi cairan yang keluar dari vagina. Apalagi bisa memiliki kandungan koagulan ya atau penjendal ya. Takutnya nanti menstruasinya tidak lancar Bapak Ibu ya. Jadi memang kita sarankan kalau saat kondisi haid atau nifas itu dihentikan dulu untuk penggunaan kristal egg begitu. Nah, setelah atau mungkin Bapak Ibu sebenarnya bisa saja menggunakan kristal egg ya dengan cara dibasuh ya. Tetapi hanya di bagian luarnya saja itu tetap boleh begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, mau tanya semisal haid nggak lancar selesai KB atau implan boleh pakai kristal egg atau NCX tidak gitu ya. Nah, ini tetap boleh saja karena kristal egg itu tidak ada kontraindikasi dengan KB ya. Karena kristal egg ini digunakan di area luar begitu. Boleh-boleh saja tetap dipakai karena menjaga ke area area kewanitaan itu memang wajib ya Bapak Ibu ya. Boleh selama mungkin tadi tidak haid dan tidak dalam keadaan nifas. Itu tadi dari Bu Siti ya. Bu Siti ada pertanyaan ini. Bu Siti pertanyaannya adalah kenapa setelah pakai kristal X itu keset banget. Soalnya ada konsumen yang cewek pakai kristal X, suaminya malah disuruh nggak usah pakai karena terlalu keset, begitu ya. Jadi eh, kristal X ini memang memiliki antiperspiran ya Bapak Ibu ya, atau mengurangi cairan berlebih ya. Nah, sarannya sih bukan tidak usah pakai begitu ya, tapi kristal X itu punya banyak cara penggunaan ya. Kalau emang kemudian dirasa terlalu keset,
boleh digunakan dengan cara dibasuh ya Bu Siti ya. Jadi tidak harus berhenti menggunakan kristalik, enggak, karena menjaga karya kewanitaan itu memang eh, harus ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak kemudian apa namanya malah tidak menggunakan eh, kristalik sama sekali, jangan begitu ya. Tetap harus menggunakan, harus dibersihkan begitu. Bentar, saya izin tampilkan muka saya dulu ya Bapak Ibu ya.